menanggapi pemberitaan secara online terhadap adanya dugaan atau menurut kami adalah mendiskreditkan klien kami yang bernama ya, baik itu melalui media online maupun melalui YouTube. Kami sangat keberatan sekali karena pada prosesnya apa yang disampaikan melalui wawancara atau melalui cerita langsung dari pihak-pihak yang mengaku merasa dirugikan oleh klien kami itu sebenarnya adalah bohong ya, karena apa yang disampaikan oleh klien kami itu sudah melalui proses tahapan di mana ada pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Purworejo. Jadi apa yang dimaksud diceritakan atau disampaikan oleh Bapak Sutopo CS ya, yang mewakili rekan-rekannya Purnawirawan TNI itu semuanya tidak benar ya, tidak benar sama sekali, karena apa yang dimaksud bahwa mereka telah ditipu atau mereka merasa dibujuk rayu dengan tidak menerima fee atau SK-nya kemudian dibawa oleh klien kami, itu adalah pemberitaan yang bohong, karena apa yang disampaikan mereka tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Jadi menurut kami apa yang telah sudah disampaikan itu tidak melalui satu bentuk prosedur yang dimana pada prosesnya SK itu sebetulnya hubungannya yaitu antara mereka langsung dengan pihak bank ya. Tidak ada satupun hubungan klien kami dengan pihak bank atau hubungan klien kami untuk markup atau bahkan melakukan suatu inisiatif meminjam atau apapun itu yang sifatnya kemudian dikatakan merugikan Bapak Sutopo CS. Pertama, bahwa memang benar ya, ada semacam penjaminan SK, ada benar penjaminan SK. Namun apa yang dimaksud dengan jaminan SK itu melalui suatu proses persetujuan ya, suatu proses persetujuan di mana hubungan awalnya yaitu antara klien kami dengan saudara Sutopo. Saudara Sutopo ini karena sudah dianggap seperti keluarga sendiri oleh klien kami dengan suatu bentuk gambaran bisnis dan lain-lain, sehingga Sutopo ini memberikan satu bentuk semacam pinjaman ya kepada klien kami. Bukan klien kami yang meminta dari Sutopo, tapi Sutopo yang memberikan pinjaman kepada klien kami. Pertama dengan cara, karena dia adalah purnawirawan, dengan cara memberikan SK-nya. Nah, SK itu kemudian diproses tidak melalui klien kami, tapi melalui salah satu bank dan melalui suatu SOP yang itu dibantukan di banknya, maka turunlah suatu bentuk pinjaman di mana mekanismenya adalah potong gaji. Ketika kemudian cair daripada SK tersebut, klien kami diserai, ya, diterimakan dari hasil pencairannya, dan kemudian dari proses itu ada semacam satu perjanjian, dari klien kami kepada salah satu, ambil contoh adalah Sutopo misalkan dari proses pinjaman itu Sutopo meminta satu bentuk benefit atau keuntungan. Di pencairan Sutopo menghendaki satu benefit yang ia tentukan sendiri nilainya. Kalau nggak salah 30 juta ya. Dari pencairan itu Sutopo meminta 30 juta. Dan kemudian sisa daripada uang yang digunakan atau dipinjamkan kepada klien kami ini sepenuhnya diberikan satu gaji yang dipotong ya. Jadi gaji yang semestinya dipotong oleh bank itu digantikan semuanya oleh klien kami. Tidak ada satupun, tidak ada lubang apapun berkaitan dengan pernyataan dari Sutopo dia tidak pernah menerima gaji. Itu bohong ya. Karena kami semuanya by data, kami semuanya punya bukti
Bahkan dalam prosesnya selain dari Sutopo, termasuk ada satu yang namanya Subagio, itu pun sudah selesai lunas apa yang ia berikan daripada klien kami, di samping satu benefit keuntungan, dan semuanya sudah selesai. Tidak ada satupun sangkutan apapun oleh klien kami. Kemudian untuk yang lain-lain pun sama ya, semuanya sudah selesai dan itu sudah sesuai dengan apa yang mereka minta dan apa yang mereka atau apa yang dijanjikan oleh klien. Tidak ada satupun sampai dengan saat ini permasalahan antara klien kami dengan Sutopo CS. Tidak ada satupun permasalahan. Kalaupun itu ada, prosesnya saat ini sudah melalui mekanisme pelidik di kejaksaan. Didik ya. Ya, lidik. Itu pun bukan klien kami, ya, tetapi dengan satu bentuk formula lidik kepada salah satu bank, oknum salah satu bank, di mana klien kami sementara sampai dengan saat ini masih sebatas sebagai saksi. Jadi apabila kemudian ada pernyataan-pernyataan yang sifatnya menyudutkan, mendiskriminasikan klien kami, itu adalah suatu fitnah, ya, tidak benar. Karena sampai dengan saat ini klien kami terbuka, ya, terbuka atas apa yang dimaksud pernyataan-pernyataan daripada Sutopo CS ini sampai saat ini belum pernah diklarifikasikan kepada klien kami. Intinya seperti itu. Itu pinjamannya berapa Pak Sutopo? Kalau pinjamannya versinya berapa Bu? Ya, terima 130 juta. Ini gimana? Terimanya 130 juta. 30 juta dikasihkan Ya, ibunya. jadi 130 juta melalui mekanisme pinjaman ke salah satu bank, begitu cair, kemudian uang ini dipotong dulu untuk diberikan kepada Sutopo. Yang 30 juta itu tadi. 30 juta, ya. Nah, kemudian sisanya digunakan oleh Bu Yuni melalui satu bentuk perjanjian bisnis, ya. Ini bisnis, perjanjian bisnis. Nah, kemudian untuk prosesnya ketika itu dijaminkan SK kan bank langsung memotong daripada pensiun atau gaji Sutopo. Nah, sedangkan klien kami setiap bulannya mentransfer, memberikan gantinya kepada Sutopo. Ya, by data kami punya semua buktinya. Jadi tidak ada satupun yang enggak. Yang ditransfer berapa itu? Sesuai dengan gajinya. Potongan gajinya berapa? Yang 30 juta tadi di awal itu keuntungannya dikasih sendiri. Ya, itu tetap di luar daripada angka pinjaman. Angka pinjaman masih utuh, misalkan 130 apa? 100 berapa? 30 juta ya. Itu utuh, cuma langsung diberikan keuntungan di depan. Itu berapa tahun sih pinjamnya? Pinjamnya ya tahu kan Pak Toto ya Pak. Jadi kalau mekanismenya itu sesuai dengan apa yang diperjanjikan antara saudara Sutopo dengan bank, ya. Ibunya nggak tahu Ya, berapa tahunnya. ya nggak tahu karena Dan nanti per bulannya ngasihnya ke Pak Topo sampai berapa tahun nggak tahu. ya sampai batas pelunasan itu belum keluar, saya menggantikan gaji yang sudah terpotong dan diberikan ke Pak Toto. Itu nggak tahu. Itu. Nah, kalau kita ada pelunasan, ya kita tahu seumpama di bulan Januari pelunasan, berarti saya stop memberi ganti rugi gaji Pak Toto. Udah jalan berapa lama sekarang? Sudah berjalan kurang lebih 3 tahunan. 3 tahunan. Iya. Belum lunas juga berarti ya? Ya belum penyelesaian, belum lunas kalau Pak Toko. Nggak transfer, ngambil di rumah ke tempat saya 3.500.000 per bulannya. Dan Pak Topo sudah menerima juga pengambilan motor ADV lewat saya, nama Ya, saya. nanti bisa. Jadi begini, selain daripada ada benefit atau keuntungan di awal itu 30 juta, maka dari beberapa orang ini juga memanfaatkan klien kami dengan cara meminta, contohnya meminta sepeda motor, ya, dengan cara meminta sepeda motor yang kemudian dibebankan cicilannya kepada klien kami. Nah, setelah lunas pun itu kemudian motor dimiliki oleh mereka. Bahkan ada beberapa pun yang kami kategorikan sebagai bentuk penggelapan karena setengahnya pinjam tapi malah dijual. Jadi seperti itu, ya. Makanya kami sangat keberatan dengan pemberitaan itu karena semua pernyataannya adalah fitnah. Terus karena keberatan kedepannya mungkin mau ambil langkah apa ini? Karena pada prosesnya
sudah ada lidik daripada kejaksaan dan kami sudah sampaikan semua apa yang fakta yang ada, dan berikut juga bukti-bukti sudah kami sampaikan. Kami menunggu sampai ada klarifikasi dulu dari atau ada perkembangan atau progres dulu dari pihak kejaksaan. Kalau kemudian untuk langkah-langkah ini, ya tentunya kami yakin akan mengambil langkah hukum dengan khususnya yang berkaitan dengan langsung penyampaian pemberitaan melalui Pak Sutopo CS ya. Kalau melalui pers kami cukup berklarifikasi seperti ini, tapi yang pemberitaan langsung kami dengar langsung dari Sutopo CS melalui YouTube dan lain-lain, kami akan tindakan upaya hukum. Nah, ini kan dalam jumpa pers kemarin itu kan mereka bilang memamerkan beberapa bukti kan Ya. itu. Artinya besok siap adu bukti gitu ya Pak? Oh boleh, karena bukti yang mereka sampaikan sementara ini kan bukti yang proses mereka ke perbankan. Sedangkan kami bukti yang mereka terima seperti itu. Jadi jelas ini kalau kemudian mereka sampaikan dengan jujur atas apa yang mereka terima, saya yakin juga ini akan berimbang. Tapi karena mereka tidak menyampaikan apa yang mereka terima, ini jadi tidak berimbang. Seperti itu. Saya tanya dulu, tadi kan yang dengan Pak Sutopo, yang dengan Ibu Suwarni sama Ibu Umi bagaimana itu prosesnya? Sampaikan tidak? Saya ya, Pak. Ya. Kalau Ibu Warni sebetulnya itu nggak ada masalah ya Pak ya. Sebetulnya kita itu dengan Bu Warni itu baik-baik saja. Nggak usah, nggak apa-apa di sini aja. Sebetulnya itu baik-baik saja. Cuman mungkin karena mereka mencari biar ada maksudnya sama-sama nanti membawa ke, karena sudah saya kasih ke Bu Suwarni dengan tujuan Bu Suwarni masuk ke situ itu tidak tahu. Sebetulnya saya tidak tahu Pak Hari bilang sama suami saya. Kok ada seperti ini, berita seperti ini, saya tidak mengetahui. Kalau saya dengan Bu Dwi itu sudah digantikan gaji yang selama ini saya dipotong. Cuman saya hanya minta penyelesaian, kalau nanti pun bisa pelunasan, kita lunasi, seperti itu. Jadi tidak ada permasalahan dengan Bu Suwarni, ya Pak ya. Saya dengan Bu Suwarni itu bentuk kerjasama, bagi hasilnya sudah diterima, dan pengganti gaji yang terpotong belum pelunasan itu sudah kita ganti. Tidak ada yang dirugikan sama sekali. Mengenai Bu Umi, itu saya lanjutkan lagi, itu proses dulu masih saya menjadi prosesnya, Bu Umi itu pinjam uang di bank. Cuma Bu Umi itu menghutangkan uang dengan bunga 10%. Zaman dulu saya masih ditangani dengan itu sudah selesai. Per bulannya itu Pak, kalau seandainya saya pengambilan 50 juta, per bulannya saya angsuran tuh 5.500.000 selama 10 kali. Berarti kalau saya ngambil 50 juta, berarti kan saya sudah clear kalau 10 kali pembayaran sudah selesai. Urusan dengan bank itu kan bukan urusan saya. Pengurusannya beliau meminjamkan uang saya dengan bunga 10%. Seperti itu. Kalau dan lain-lainnya saya tidak mengetahui. Itu monggo Bu Umi mau membuat keterangan bagaimana saya bisa diklarifikasi dengan Bu Umi langsung. Seperti itu. Dah. Mbak Marni, Oke. Itu hari ini bawa nggak bukti-bukti yang itu clear antara semua yang kemarin disampaikan. yang disampaikan? Saya kalau Bu Umi, Saya jawab aja ya. ya Oke. Jadi intinya kami yakin dengan bukti kami semuanya siap, semuanya ada. Cuma saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya karena domain atau bukti itu tidak harus kami sampaikan kepada rekan-rekan, karena kami sampaikan kepada yang berwenang ya. Artinya nanti ketika kami melakukan upaya hukum, baru monggo rekan-rekan bisa mendengar atau meminta langsung dengan dari penegak hukum. Ini yang begitu. Jadi prinsipnya saya tegaskan kembali bahwa tidak ada extraordinary crime ya. Yang dimaksud dengan extraordinary crime dalam hal ini yang mana ya, kategori yang apa, karena menurut kami ini adalah hubungan bisnis ya. Ini hubungan bisnis antara klien kami dengan para purnawirawan dengan suatu keuntungan, dengan satu janji-janji pengembalian, dan itu semuanya ditepati. Jadi kalau kemudian apa yang menjadi mindset atau pola pikirnya teman-teman yang di
Sutopo CS ini, ya monggo silahkan pendapat mereka ya. Tapi menurut kami ini sangat keji ya, fitnah yang luar biasa. Ini fitnah dan memang perlu kami sampaikan karena kami sudah mengkantor dulu ke kritiknya jaksa, sudah kami sampaikan semuanya, itu juga sama, keterangannya sama seperti apa yang disampaikan ke teman-teman, sama persis apa yang disampaikan di kejaksaan dan kami semuanya bisa mengkantor. Intinya seperti ini. Monggo, ada pertanyaan lagi. Kalau yang waktu peminjaman itu para purnawirawan itu tidak tahu jumlahnya, itu berarti atas inisiatif dari marketing itu atau bagaimana itu? Nah, itu tidak betul ya. Jadi posisi sebetulnya atau klien kami ini berhubungannya dengan saudara Sutopo ya. Sedangkan saudara Sutopo karena menerima keuntungan dan kemudian juga ada satu bentuk benefit yang selain daripada keuntungan itu ada motor dan sebagainya. Kemudian karena ini bisnis memerlukan anggaran atau memerlukan dana besar, Sutopo ini berinisiatif ke teman-temannya ya, bukan klien kami ya, ke teman-temannya yang akhirnya kemudian karena ada kesepakatan lisan, ada keuntungan, mereka tertarik lah seperti itu. Oh betul dikasih betul, mereka betul buktikan, mereka pinjamkan bukan langsung dengan pihak bank, cair betul apa yang mereka terima seperti itu. Berarti Pak Sutopo itu termasuk memarketingi teman-temannya. Bisa dikatakan seperti itu. Kalau yang Pak Haris itu kan dia baru tahu bahwa hutangnya ada 192.900.000 baru kemarin setelah dapat printout dari. Nah, dia tidak merasa mengisi belangko tersebut jumlah dan lain-lainnya, hanya tanda tangan belangko kosong. Dia bilang yang menandatangani itu inisial BC, marketing bank itu. Kalau soal itu kami tidak bisa jawab karena kami tidak bisa menilai ya, tidak bisa kemudian mengomentari apa yang disampaikan oleh rekan pers karena ini bukan kewenangan kami apakah itu benar atau tidak ya. Yang jelas klien kami tidak berhubungan dengan bank manapun, hanya menyampaikan bahwa program-program yang ada pensiun itu memang kebetulan ada pada salah satu bank dan itu dimanfaatkan oleh Sutopo CS. Intinya itu saja. CS-nya itu siapa aja, Pak? Tiga orang ya. Yang kejaksaan. Sutopo, terus Subagio, terus siapa? Dari Salam, ya. Lalu Ya itu aja yang masuk ke sini dan itu kalau yang lainnya nggak mau diekspos Pak. Oh, begitu. Mereka tidak mau berkaitan dengan Sutopo dan Subagio. Ya. Seperti itu ya Bu ya. Jadi tidak bisa saya berikan keterangan kalau mereka yang berkaitan dengan saya tidak mau, saya tidak bisa memberikan keterangan. iya. Jadi sebatas yang meminta ke saya aja. Pak, tadi proses ini saya mengulangi tadi pernyataan Pak Yunus, proses di perbankan itu sudah sesuai dengan SOP ya? Menurut saya itu sudah sesuai dengan SOP karena pihak bank sendiri kan tahapannya prosesnya itu kan melalui beberapa proses ya, tidak hanya satu orang yang kemudian memberikan ACC, tapi ada bagian-bagian yang akhirnya pada puncaknya mengakomodir dan menerima, dan itu pun dilakukan langsung antara pihak bank dengan salah satu pemohonnya. Nah, baru dari pemohon itulah kemudian ada satu bentuk perjanjian lisan dengan klien kami. Intinya itu saja. Ya. Oke, yang terakhir terkait dengan salah satu, kalau menurut saya sudah menyebut korban yang rumahnya cangkrep, yang anaknya anggota Polri, itu bagaimana? Yang di ngendikane ada janji untuk pelunasan? Siapa? Bagio kah? Bukan. Yang Ya, bapaknya Bagio namanya. bukan. Berarti bukan masuk ke itu. Ibu. S. Oh, Pak Hari, yang Bayu yang sudah janjian sama Pak Hari. Kan itu nggak masuk yang ini Pak. Itu kan tidak masuk ini. Kalau itu kesepakatannya sudah clear kok Pak. Tidak ada masalah. Iya. Sudah clear ya? Iya, tidak ada masalah. Sudah dilunasi?
Udah kesepakatan dengan Bapak? Sudah janjian? Sudah? Oh, sudah janjian. Ya, sudah. Sudah janjian. Berarti yang itu ibu itu sudah janjian dengan. Iya, sudah. Berarti selama ini Bapak juga tahu ya bisnisnya ibu? Ya tahu, Tahu ya. tahu. Saya tak nyuwun fotonya.